Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Babi Ngepet. Untuk link penulis dan link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan support penulis supaya beliau tambah semangat untuk menulis karya-karyanya kembali. Sebelum lanjut ke cerita, silakan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng supaya kalian tambah bisa mengikuti cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Lanjut ke ceritanya. Malam itu di salah satu kampung pinggiran Jakarta terasa amat mencekam. Beberapa warga berkeliling dengan membawa obor dan kentungan. Jumlah orang yang meronda malam itu lebih banyak dari biasanya. Hal ini diakibatkan oleh pencurian uang, perhiasan, dan beras akhir-akhir ini. Warga mencurigai adanya maling yang berkeliaran di kampung ini. Maka dari itu, di setiap sudut kampung pasti ada saja yang berjaga-jaga, berharap dapat menangkap basah maling tersebut, sesuai perintah para sesepuh kampung. Salah satu orang yang meronda saat itu adalah Jali dan Dahlan. Mereka berdua berjaga di dekat sebuah kebun singkong. Di depannya sendiri berdiri rumah megah Babah Longseng, seorang keturunan Tionghoa yang sukses dan kaya raya atas keberhasilannya usaha bahan bangunan. Mereka berdua beralasan bahwa Babah Longseng berpotensi menjadi mangsa maling tersebut. Akan tetapi mereka punya maksud lain, yaitu warung kopi di dekat kebun singkong. Mereka ingin berjaga sambil minum kopi dan bersantai di dalam warung yang hangat. Udah 3 hari warga ngeronda. Hampir semua laki-laki penasaran tuh sama tuh maling. Tapi tetap aja setiap malam ada aja yang kemalingan. Masa segitu banyak orang ngeronda tapi kagak ada yang lihat maling? Heran gua, kata Dahlan sambil menghisap sebatang rokok. Lan, ini malam gua curiga. Bisa jadi malingnya itu bukan sembarang maling. Tuh maling punya kekuatan sakti. Bisa hilang gak kelihatan sama orang. Ujar Jali menanggapi perkataan temannya itu. Lah, gimana caranya? Kata Dahlan. Biasanya ada ritual khusus sebelum dapetin ilmu itu. Dan belajarnya juga gak sembarangan, mesti ada gurunya. Nah, kalau udah jago, tuh maling harus telanjang biar kagak kelihatan orang, jawab Jali. Bener, mesti kita saranin tuh ke Pak Lurah cari orang pinter buat nangkap tuh maling. Soalnya udah mulai mencakup hal-hal gaib nih, kata Dahlan sekali lagi. Setelah menghabiskan kopinya, Dahlan dan Jali membayar. Mereka berniat untuk berkeliling sejenak karena bosan duduk-duduk di warung. Dengan berjalan di jalan setapak yang sepi, Jali menengok ke sana kemari, mencari tanda-tanda yang mencurigakan. Sedangkan Dahlan memegang senter dan menyoroti setiap sudut yang mereka lewati, termasuk pagar dan halaman rumah Babah Longseng. Tak lama kemudian, Dahlan menyorotkan senter ke arah pepohonan bambu. Ia berhenti sejenak, diikuti dengan Jali yang ikut berhenti. Bentar, Li, kata Dahlan dengan wajah fokus memperhatikan objek yang ia lihat di pohon bambu itu. Matanya menyipit, mencoba melihat dengan jelas. Begitu juga dengan Jali yang ikut heran dibuatnya.
Itu apaan, Lan? Binatang, kata Jali. Ketahu, Li. Binatang, tapi mana kepalanya, kata Dahlan. Musang apa bajing itu? Binatang yang sejak tadi disoroti oleh Senter sama Dahlan kemudian berbalik menghadap mereka dan memperlihatkan bentuk kepala dan wajahnya yang menyerupai seekor babi hutan. Waduh, celeng, Ji. Bisa kena sosor nih kita. Bahaya, Ji, kata Dahlan yang ketakutan. Iya, itu celeng kok gede bener badannya, tanya Jali. Mereka berdua langsung berbalik arah menuju warung karena takut diserang dan dikejar oleh babi hutan itu. Karena serangan babi hutan dikenal lumayan berbahaya dan tak segan-segan mengejar manusia kemanapun mereka lari. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Aswin yang berjalan sendirian sambil membawa Senter. Kemudian Aswin diberitahu mengenai babi hutan tersebut. Putar arah deh lo daripada kena sosor tuh celeng, ucap Dahlan. Wah bang, kalau celeng badannya gede kayak lu bilang, gak salah lagi, babi ngepet bang, kata Aswin. Waduh, iya ya, gua kagak pikiran. Aduh, elu sih Lan, main takut aja, ucap Jali yang baru menyadari kalau yang dilihatnya itu bisa jadi babi ngepet. Mereka lekas berlari ke arah pepohonan bambu. Namun sialnya, babi itu sudah menghilang dari lokasi di mana mereka melihat. Mereka pun hanya berlari mengikuti jalan setapak yang menuju area pemukiman warga lainnya. Sesampainya di sana, mereka mendengar suara kentungan yang dipukul. Lantas, mereka segera mencari sumber suara tersebut dan menemukan orang yang memukul kentungan itu. Kenapa bang? Tanya Aswin yang datang bersama Jali dan Dahlan. Babi ngepet tuh, ujar orang itu. Nah bener kan, gak mungkin kalau celeng, biasa ukurannya badan kagak normal, kata Jali. Lantas yang lain mana bang? Tanya Aswin lagi. Kesono tuh, tunjuk orang itu ke arah perkebunan. Kalian lekas pergi bantu mereka tuh kejar babi. Mereka bertiga kembali berlari memasuki perkebunan yang gelap gulita tersebut. Larinya agak sedikit terhambat karena banyaknya semak belukar yang menghalangi jalan. Namun walaupun begitu, sampailah mereka di kerumunan warga yang sedang bersembunyi. Jali dan yang lainnya segera bergabung. Shh, jangan berisik. Lihat tuh, salah satu warga kepada Jali sambil menunjuk babi yang sedang berdiam di semak-semak. Jali dan yang lainnya pun mengecilkan volume suara mereka dan fokus menatap babi itu. Salah satu warga mengarahkan tombak ke arah babi itu secara diam-diam. Namun, sialnya tombak itu meleset dan justru membuat babi menjadi kabur. Kejar! Kata warga yang kemudian lari berhamburan dari dalam semak. Mereka berpencar dan berusaha mengepung babi itu. Jali, Dahlan, dan Aswin yang sejak awal bersama pun ikut berpisah. Jali berlari hingga sampai di bawah pohon nangka. Ia sendirian dan berpisah dari kerumunan warga lainnya. Mana tuh babi? Dia belum tahu kehebatan gua kalau nongol langsung gua beri sampai mampus, kata Jali sambil bertolak pinggang. Ngaso dulu ah, capek, ucapnya yang kemudian duduk di bawah pohon nangka. Tepat di depannya, tiba-tiba babi jadi-jadian itu muncul di dalam semak belukar. Jali yang melihat itu langsung fokus melihat pada babi itu.
badannya bergetar ketakutan. Perlahan babi itu mendekat ke arah Jali. Jali dan siap menerkam Jali. Akan tetapi Jali yang sudah terpojok di pohon nangka itu hanya bisa duduk sambil mengatur napasnya yang tegak. Ampun, jangan apa-apain gua, kata Jali yang ketakutan. Ntar gua biarin lu kabur deh, hus, sono lu pergi, usaha Jali kepada sang babi. Namun babi itu terus saja mendekat. Yah, bandel deh, gua teriakan nih, tolong. Nih babinya nih di sini nih, woi. Babinya di sini, woi, teriak Jali. Tiba-tiba babi itu langsung melompat dan menggigit kaki Jali dengan begitu kuat. Jali kesakitan dan berusaha melepaskan kaki kanannya itu. Kaki kirinya menendang babi itu agar menjauh darinya. Tapi kerasnya gigitan babi itu membuat tak mudah melepaskan kaki Jali. Aduh, sakit. Lepasin dong. Aduh, bisa putus kaki gua nih. Woi, lepas. Teriak Jali yang kesakitan. Perlahan babi itu berhasil merobek kulit Jali dan menembus daging kakinya. Merah darah mulai mengalir dari kakinya. Ia hanya bisa pasrah sambil meringis kesakitan karena gigitan babi tersebut. Tak lama berselang, Sabeni, seorang sesepuh kampung yang kemudian berteriak, "Babi bangsat!" ucap Sabeni yang langsung melempar tombak ke arah babi dengan sekuat tenaga. Tombak itu pun berhasil menembus badan sang babi jadi-jadian tersebut. Akhirnya babi itu melepas gigitannya dan terulai lemas di tanah. Sabar Jal, bentar lagi warga datang buat nolong lu, kata Sabeni yang melihat kondisi Jali. Sabeni kemudian mencabut tombak dari badan babi tersebut. Kita lihat nih, kalau ini babi berubah jadi orang, berarti benar ada babi ngepet nih di kampung kita. Dan dia yang mencuri harta warga kampung akhir-akhir ini, ucap Sabeni sambil menatap bangkai babi itu. Tak lama kemudian warga datang dan berkerumun di bawah pohon nangka. Mereka terlebih dahulu membawa Jali untuk segera diobati. Begitu juga Aswin dan Dahlan ikut membantu kawannya yang terluka itu. Akhirnya warga pun melihat dengan mata kepala sendiri. Babi itu benar-benar babi ngepet seperti yang mereka duga. Babi itu perlahan berubah menjadi manusia. Namun sayangnya, walau sudah berubah menjadi manusia, bagian kepalanya masih berbentuk seekor babi, sehingga warga tak dapat mengenali siapa yang menjadi babi ngepet itu. Malam itu juga warga kampung lainnya yang sedang tidur mendadak terbangun dari tidurnya dan keluar dari rumah. Mereka terbangun setelah mendengar suara kentungan yang begitu keras dibunyikan. Setelah keluar rumah, mereka melihat sosok mayat manusia berkepala babi sedang diarak keliling kampung oleh warga yang ikut ronda. Warga-warga yang baru keluar rumah itu kemudian bergabung bersama mereka dan berjalan menuju lapangan. Sesampainya di lapangan, mayat manusia pelaku babi ngepet itu langsung dibakar tanpa ampun oleh para warga. Mereka pun bersorak dan mencaci maki dengan perasaan marah sekaligus senang dikelilingi api yang membakar babi ngepet itu. Harta warga yang dicuri oleh babi ngepet itu belum ditemukan, lantaran mereka tak bisa mengenali mayat itu yang masih berkepala babi. Akan tetapi, setidaknya mereka sudah melenyapkan dalang dari pencurian akhir-akhir ini, sehingga untuk seterusnya kampung mereka bisa aman dari pencurian.
dan maling yang mereka curigai selama ini nyatanya tidak ada. Oke, sekian cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Tetap support Obor Malam. Untuk kritikan dan sarannya, silakan kalian cantumkan kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.